Hai pemirsa, layar Tub 17 kembali lagi dan apa kabar kalian? Kali ini layar Tub 17 akan merangkum film yang berjudul The Monkey King 2. Film yang dirilis tahun 2016 ini diperankan oleh Aaron Kwok sebagai Wukong, Feng Xiaofeng sebagai guru Wukong, Gong Li sebagai siluman tengkorak putih, Him Lao sebagai Wu Jing, dan Xiao Xinyang sebagai Baji. Tidak perlu berlama-lama, yuk mari ikuti. Di awal film menceritakan seorang biksu atau biasa dipanggil Biksu Tang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Tapi di perjalanan dia dan dua anak muridnya dikejar harimau. Dua anak muridnya lari meninggalkan Biksu Tang. Pak Harimau, jangan makan kuda ini. Kuda ini mempunyai cerita yang mengharukan. Dia adalah kuda kekaisaran. Dia sekarang dalam keadaan sulit dan sedang melakukan perjalanan panjang denganku. Rayuan Biksu Tang sia-sia. Harimau terus mengejar Biksu Tang. Biksu Tang pun lari masuk ke dalam goa. Ternyata itu adalah goa tempat di mana Wukong selama ini dipenjara selama 500 tahun. Hei, kesini, cepat robek kain busuk itu. Jika kamu tidak mau dimakan harimau itu. Karena takut harimau itu memakannya, Biksu Tang akhirnya menarik kain itu. Dan secara otomatis, Wukong pun terbebaskan. Wukong sangat senang sekali dia akhirnya bebas. Setelah itu, Wukong menarik buntut harimau lalu melemparkannya ke atas awan. Kemudian Wukong memanggil tongkat emasnya. Lalu ketika harimau turun, dipukulkannya lagi harimau dengan tongkatnya. Dilanjutkan dengan menusuk harimau itu dengan tongkatnya, hingga harimau pun mati. Jadi, kamu orangnya. Dewi memintaku pergi bersama seorang biksu mengambil kitab suci. Sepertinya kamu salah orang. Saya tak besar dinasti di timur. Ya, kamulah orangnya. Dewi memintaku mengawalmu ke barat. Mendampingi, saya rasa tidak perlu. Bicara lebih keras lagi. Tidak, terima kasih. Wukong senang, Biksu Tang tidak mau dikawal menuju ke barat. Wukong pun langsung pergi meninggalkan Biksu Tang. Tiba-tiba kotak yang dibawa Biksu Tang terbuka, dan keluarlah sebuah mahkota, dan langsung pergi mencari Wukong. Wukong kembali ke Biksu Tang, dan mengatakan, kenapa mahkota ini bisa terpasang di kepalanya, dan bagaimana cara melepasnya. Biksu Tang juga tidak tahu. Dia hanya dibekali oleh Dewi Guanyin. Biksu Tang lalu mencoba membaca mantra yang ada di mahkota. Dan ternyata mantra itu tidak bisa untuk melepaskan dari kepala Wukong. Mantra itu malah membuat mahkota mengecil dan menjepit kepala Wukong. Ketika mereka berdua saling berdebat membicarakan bagaimana perjalanan ke barat, tiba-tiba dari sungai, keluarlah seekor naga. Naga itu lalu mengejar Wukong dan Biksu Tang, tapi karena mereka bisa menghindari kuda Biksu Tang yang menjadi santapan naga itu, Wukong dengan cepat lalu melompat ke kaki naga. Lalu dia menangkap buntut naga, lalu menghempaskan naga itu ke tanah. Naga itu pun mati, tapi berhubung mereka akan melakukan perjalanan jauh ke barat Wukong, kemudian merubah naga itu menjadi kuda naga yang kuat. Cerita selanjutnya di sebuah kota yang mana akan dilintasi oleh Biksu Tang, di mana sering terjadi penculikan anak-anak. Si penculik selalu mengaku bahwa mereka adalah kelompok dari siluman tengkorak putih. Nyonya Tengkorak, jangan ambil anakku. Sebelum sampai di kota tersebut di tempat ini, Biksu Tang bertemu dengan dua anak muridnya lagi. Itu Baji dan Wuji. Awal pertemuan mereka, Wukong mengira mereka berdua adalah siluman yang jahat yang ingin memakan Biksu Tang. Karena konon katanya siluman yang bisa memakan Biksu Tang yang suci, maka siluman itu akan hidup abadi. Oleh karena itu, Wukong tidak mudah percaya pada siapa saja yang mendekat pada gurunya. Dia terus-terusan memukuli Baji dan Wuji dan mengakui apa maksud mereka. Padahal mereka berdua sudah mengatakan bahwa mereka diperintah Dewi untuk pergi ke barat bersama Biksu Tang. Kami berdua menunggu seorang mengambil kitab suci. Kami diminta melindunginya sebagai murid sepanjang perjalanan ke barat. Kakak Kera bisa panggil aku Baji. Dan aku Wuji. Kamu tahu siapa saya? Raja Kelatapan dari Gunung Wobo. Dan mereka berempat akhirnya pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Cerita selanjutnya, mereka berempat kini sampai di kota di mana sering terjadi penculikan anak-anak. Di saat itu, mereka sedang mencari tempat untuk istirahat. Mereka melihat sebuah rumah. Baji yang pertama masuk ke rumah itu disusul Wukong,
karena dia mencurigai tempat ini karena beraroma siluman. Dan benar saja, siluman tengkorak putih menyamar menjadi seorang wanita tua. Dan dia berpura-pura takut dengan kedatangan Baji dengan yang lainnya. Silahkan berdiri. Amitabha, jangan takut. Meski muridku terlihat seperti ini, tapi dia tidak jahat. Kami berempat hanya lewat dan minta makan. Kalian berempat. Dan aku Sun Wukong. Di sini benar-benar bau siluman. Wukong yang selalu waspada, mencurigai wanita tua itu. Tapi pada saat Wukong akan menggunakan mata apinya, wanita tua itu menghibaskan selendangnya, membuat mata Wukong sakit. Apa kalian lapar? Ayo masuklah. Sana-sana, letakkan pisaumu, dan masaklah makanan vegetarian. Sesaat mereka di dalam rumah wanita tua itu, Baji mulai merayu wanita tua itu bahwa dia bisa menjadi menantu yang baik. Wanita tua pun mengizinkan setelah melihat wajah Baji yang tampan. Biksu Tang malu dengan kelakuan Baji dan meminta Wu Jing untuk mengikuti Baji untuk mengingatkan agar kelakuannya tidak melampaui batas. Setelah Baji dan Wu Jing pergi, wanita tua itu menyuruh Wukong untuk mencuci matanya di sungai. Wukong pun pergi, tapi sebelum pergi, dia memagari Biksu Tang. Dia meminta Biksu Tang tidak keluar dari pagar yang dia buat, agar siluman tidak bisa menyentuh Biksu Tang. Setelah Wukong sampai di sungai untuk mencuci matanya, wanita tua itu mencoba menangkap Biksu Tang dengan jaring laba-labanya, tapi dia gagal karena ada pagar yang dipasang Wukong. Dia berhasil membuat Biksu Tang keluar dari pagar yang dibuat Wukong. Setelah Biksu Tang bertanya, mengapa dia tinggal di sini sendiri. Wanita itu bercerita, di mana di umur 16 tahun, dia dipaksa nikah. Dan setelah setahun menikah, bencana melanda desa mereka. Wanita tua itu dilihat sebagai siluman. Lalu penduduk desa membawa dia ke atas bukit dan meninggalkannya untuk makanan burung besar sebagai persembahan pada dewa. Mendengarnya, Biksu Tang pun iba. Tapi belum juga wanita itu berbuat apa-apa, Wukong datang. Lalu dia menggunakan mata apinya untuk melihat siapa sebenarnya wanita tua ini. Wanita tua berpura-pura takut lalu pergi. Wukong terus mengejarnya. Wanita tua itu mencoba mengelabui Wukong. Dia tiba-tiba berada di belakang Wukong, lalu mengeluarkan pedangnya dan menusukkannya ke Wukong. Tapi Wukong tahu wanita tua itu ada di belakangnya. Wukong cepat menangkisnya, kemudian mereka berdua saling melepaskan serangan. Sesaat wanita tua itu menghentikan serangannya, seperti sedang mengatur serangan, lalu wanita tua itu kembali menyerang. Setelah beberapa kali dengan gerakan cepat, dia menyerang Wukong. Tiba-tiba wanita tua itu pun menghilang. Wukong yang kehilangan wanita tua itu, tiba-tiba melihat anak wanita tua sedang membuntuti adik seperguruannya. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Wukong langsung membunuh dua anak wanita tua itu. Kembali ke siluman tengkorang putih, kini dia sudah kembali masuk ke tubuh wanita tua itu. Biksu Tang yang melihat wanita tua itu telah sadar kembali, lalu menyeduhkan air minum untuk wanita tua itu. Tapi wanita tua itu akan menyerang Biksu Tang dari belakang. Wanita tua itu mengeluarkan kukunya yang panjang dan sangat tajam. Untungnya Wukong cepat datang dan memukul wanita tua itu dengan tongkatnya. Kejadian itu mengagetkan Biksu Tang. Secara perlahan-lahan, Wukong mendekati wanita tua itu. Dua adik seperguruannya datang dan melaporkan pada Biksu Tang bahwa Wukong telah membunuh dua anak wanita tua itu. Wukong menyuruh Baji untuk diam dan Wukong terus mendekati wanita tua itu. Melihat gelagat Wukong, Biksu Tang meminta Wukong berhenti, tapi Wukong malah marah dan langsung memukul wanita tua itu. Semuanya kaget melihat apa yang dilakukan Wukong. Kau makhluk jahat, 3 nyawa telah kau bunuh, dosamu sungguh besar. Mereka adalah siluman. Beraninya kau berdalih, kau memiliki kekuatan menghancurkan alam semesta. Jika aku membiarkan kamu seperti ini, perjalanan ini akan penuh bencana. Itu bukan urusanmu. Mendengar jawaban Wukong, membuat Biksu Tang marah dan membaca mantra yang membuat kepala Wukong sakit hingga Wukong pingsan. Wukong pun pergi ke atas bukit. Dia merasa apa yang dia perbuat tidak salah. Lalu mengapa gurunya membaca mantra yang membuatnya sakit? Wukong, aku tak punya pilihan selain melakukan itu. Apakah guru selalu menggunakan mantra untuk mengendalikan aku? Selama kamu tidak membunuh yang tidak bersalah, saya tidak akan menggunakannya. Mengapa guru tidak percaya kalau mereka itu siluman? Kamu dan aku benar-benar mirip. Kita hanya percaya dengan apa yang dilihat mata kita sendiri. Wukong, coba lihat tasbih ini, setiap batunya berasal dari penjuru dunia. Sama seperti kita berempat yang disatukan oleh perjalanan jauh ke barat.
Kamu mungkin tidak percaya, setiap aku membaca mantra, aku juga merasakan sakit seperti yang kamu rasakan. Dan Wukong pun akhirnya mau berdamai dengan guru, lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Dan sampailah mereka di sebuah kota di mana di kota itu sering terjadi penculikan anak kecil. Dan kedatangan Biksu Tang di kota itu sampai terdengar ke telinga raja di kota itu. Di malam harinya, Biksu Tang dan murid-muridnya disambut dan dijamu di istana raja. Raja memohon kedatangan Biksu Tang bisa menolong di kota ini yang sedang diterpa musibah. Yang mulia, apa itu lukisan siluman yang meresahkan di kota ini? Tepat sekali. Raja menceritakan bahwa berabad-abad lama kota ini hidup sejahtera. Tetapi sejak kedatangan siluman tengkorak putih sangat meresahkan warga, dan anak-anak kecil pun diculik oleh siluman itu. Raja dan pengikutnya sampai berlutut di depan Biksu Tang. Dia memohon Biksu Tang mau menolong kota mereka. Seketika, siluman tengkorak putih keluar dari lukisan dirinya. Prajurit kerajaan bersiap melindungi rajanya. Siluman tengkorak tidak senang dengan fitnah raja kepadanya. Aku sungguh menyukai ceritamu. Ulangi itu. Setelah membunuh prajurit-prajurit kerajaan siluman tengkorak mendekati Biksu Tang dan mengutarakan maunya, tapi ada Wukong yang siap menjaga gurunya. Apakah Anda akan membantu mengusir saya? Aku hanya akan meminta Anda reinkarnasi selamanya. Bagus, kamu bisa membantu saya dengan membiarkan aku memakanmu, karena aku lapar sekarang. Makan dia sekarang jika kau bisa. Aku di sini perlu sama kamu. Mari kita bicara di luar. Saya tidak punya waktu. Apa kamu takut? Aku takut sama kamu. Oh, Wukong kini telah sampai di kediaman siluman tengkorak putih. Siluman itu mengajak Wukong untuk bekerja sama. Dia menjanjikan akan membantu Wukong melepas mahkota yang ada di kepalanya. Tapi Wukong harus membiarkan gurunya dimakan siluman itu. Mendengar gurunya mau dimakan, Wukong marah dan mengancam akan membunuh siluman itu. Tapi siluman itu pandai mempengaruhi perasaan Wukong. Lihatlah monyet itu. Setiap kali dia membuat kesalahan, dia akan dihukum. hei, siluman, aku akan pikirkan. Suruh dia datang sendiri kepadaku malam ini. Di sisi lain, penculik anak-anak di kota itu adalah raja sendiri. Dia menculik dan meminum darah anak-anak untuk menghilangkan kutukan pada dirinya. Tapi kutukan itu tidak juga hilang. Ajudan raja lalu mengatakan bahwa daging Biksu Tang bisa paling ampuh untuk menyembuhkannya. Raja lalu meminta ajudannya untuk menangkap Biksu Tang. Kembali ke Wukong, dia pulang dan bertemu gurunya. Wukong, kau baik-baik saja. Bagaimana pembicaraannya? Tidak ada yang spesial. Tidak mungkin dia datang padamu kalau tidak ada yang spesial. Apakah guru ingin mencerahkan seorang siluman? Dalam perjalanan ke barat, saya tidak boleh meninggalkan satupun kehidupan untuk diserahkan. Kalau itu pilihan guru, guru bisa menemuinya. Malam makin larut, Wukong tidak bisa tertidur. Dia terus memikirkan apa yang akan terjadi pada gurunya. Wukong terus berpikir, dan akhirnya dia memutuskan pergi menolong gurunya. Di tempat gurunya dan siluman tengkorak bertemu, Wukong datang menyamar menjadi Biksu Tang. Siluman tengkorak dibuat bingung, kemudian dia mengeluarkan pedangnya. Untung, Wukong cepat menangkapnya. Setelah itu, murid-murid Biksu Tang yang dua lagi datang. Begitupun dengan dua anak buah tengkorak putih. Lalu satu anak buah tengkorak putih memakan baji yang berubah menjadi babi, dan Wujing berubah menjadi monster pasir, mematahkan badan siluman ular. Satu lagi anak buah tengkorak putih datang, lalu menangkap Biksu Tang, dan membawanya terbang. Wujing lalu lompat tinggi dibantu baji. Lalu Wujing memukul siluman itu. Biksu Tang yang terjatuh ke tanah, lalu diculik prajurit kerajaan. Wukong datang mencari gurunya. Di ruang tempat penjara anak-anak, raja ingin menghabisi Biksu Tang dan memakan dagingnya. Tapi belum sempat dia menghujamkan pisaunya, Wukong datang sambil melemparkan tongkatnya. Wukong lalu terbang mendekat ke raja, lalu dia melayangkan tongkatnya ke raja. Tapi Biksu Tang cepat menahannya. Wukong menghentikan niatnya membunuh raja. Wukong lalu membebaskan anak-anak yang diculik dan mereka pun pergi meninggalkan raja. Rakyat senang semua karena Biksu Tang membebaskan anak-anak. Baru saja mereka akan melanjutkan perjalanan, banyak warga mendatangi Biksu Tang. Tapi ada siluman yang merubah wujud anak-anak, ingin membunuh Biksu Tang. Hanya Wukong yang bisa melihat siapa anak kecil itu. Wukong melihat apa yang disodorkan pada gurunya itu, bukanlah permen, tapi sebuah pisau. Wukong dengan cepat mendekati anak itu, lalu memukul tangan anak itu dengan tongkatnya.
Tengkorak putih yang menyamar menjadi ibu anak itu berpura-pura marah pada Biksu Tang. Wukong yang bisa melihat siapakah aslinya ibu itu, lalu memukulnya karena mengancam gurunya dengan pisau. Biksu Tang marah kepada Wukong, lalu membacakan mantra. Di saat Wukong kesakitan, anak kecil itu mendekat dengan membawa pisau, tapi itu hanya Wukong yang bisa lihat. Wukong berusaha berdiri, walaupun kepalanya sangat sakit karena mantra yang dibaca gurunya. Lalu Wukong memukul anak kecil itu dengan tongkatnya. Biksu Tang lalu menghentikan membaca mantra, lalu dia mendekati anak kecil itu. Melihat anak kecil itu mati, Biksu Tang mengusir Wukong dari perjalanan mencari kitab suci. Wukong, pergilah. Guru, gadis kecil itu memang terlihat tidak seperti biasa. Benar guru, jangan isir kakak Wukong. Guru, mereka adalah siluman yang berubah menjadi manusia. Hanya saja, guru tidak bisa melihatnya. Tugas saya mengawal guru ke barat. Mengawal saya bukan alasan untuk kamu membunuh senaknya saja. Walaupun Wukong bersujud kepada gurunya, Biksu Tang tetap mengusir Wukong karena dia sudah menganggap Wukong tidak tulus pergi ke barat. Dia hanya ingin lingkaran di kepalanya lepas. Wukong pun akhirnya pergi. Ternyata selagi mereka ribut, siluman tengkorak putih terus memantau. Melihat Wukong sudah tidak ada siluman itu, lalu menangkap Biksu Tang. Setelah ditinggal Wukong dan gurunya yang diculik, Baje dan Wojing kebingungan, tidak tahu apa yang akan mereka perbuat. Wojing ingin menolong gurunya, tapi Baji ingin mereka bubar saja. Mendengarnya Wojing emosi, lalu dia menendang Baji, sehingga perkelahian pun terjadi. Tidak hanya itu, mereka berdua akhirnya memisahkan diri. Sekarang kita ke Biksu Tang yang disandra siluman tengkorak putih. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu penasaran? Bahwa jika aku memakanmu, aku akan abadi. Aku tidak ingin reinkarnasi menjadi manusia. Apa yang terjadi pada kehidupanmu sebelumnya? Apa yang kuceritakan pada waktu aku menjadi wanita tua itu nyata, dan aku benci kalian semua. Kebencian hanya bisa melahirkan kebencian. Berhentilah ceramah. Di sisi lain, Wukong yang akan pulang kembali ke gunungnya, dihadang oleh Dewi Kuan Yin. Wukong menceritakan semua yang terjadi, hingga dia diusir oleh gurunya. Dewi Kuan Yin mengatakan bahwa Wukong lah yang belum bisa mengontrol emosi, dan Wukong lah yang meninggalkan gurunya. Perkataan Dewi Kuan Yin akhirnya mengurungkan niat Wukong pulang. Di sisi lainnya lagi, Baji juga mengurungkan niatnya untuk pulang, dan dia pergi ke gunung, tepat di mana Wukong tinggal. Baji ingin melaporkan bahwa guru mereka telah diculik siluman tengkorak putih. Wojing sudah sampai di markas tengkorak putih. Kedatangan Wojing disambut oleh anak buah tengkorak putih, yaitu tengkorak hidup, yang jumlahnya ribuan. Wojing mulai memenggal kepala, dan menghancurkan tengkorak-tengkorak hidup itu. Sampai akhirnya bantuan datang. Awalnya Wojing mengira Wukong datang dengan pakaian kebesarannya, ternyata itu Baji. Baji datang berlagak seperti keras sakti. Kemudian dia berdua Wojing menghajar tengkorak-tengkorak hidup itu, yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba baju yang digunakan Baji bergerak-gerak dengan sendirinya, sampai akhirnya baju itu terlepas dengan sendirinya. Baji bingung, kerjaan siapa ini pikirnya. Ternyata baju itu kembali kepada yang punya, yaitu Wukong. Setelah itu, Wukong dengan tongkat saktinya menghancurkan tengkorak-tengkorak hidup itu. Dari kejauhan Wukong melihat gurunya seperti sedang dihisap orangnya oleh siluman tengkorak putih. Lalu Wukong melemparkan tongkatnya untuk menggagalkan aksi siluman tengkorak. Lalu siluman tengkorak putih keluar, mengikuti kemana tongkat itu pergi. Setelah sampai di luar, siluman itu menabrakkan diri ke Wukong, sehingga Wukong pun terlempar. Kemudian siluman itu mencambuki Wukong. Tapi Wukong masih menghindar saja, belum memberi perlawanan. Sampai saat Wukong terikat tali cambuk siluman itu, Wukong berusaha melepaskan dengan memberikan perlawanan. 3-4 kali pukulan siluman masih bisa menangkis. Wukong yang sudah terlepas ikatan kemudian menghilang, tapi tiba-tiba muncul di belakang siluman, kemudian memukulnya hingga terlempar. Guru, aku kembali. Wukong, berdirilah. Ayo kita pergi. Semua tulang belulang yang ada di situ bersatu bersama siluman tengkorak putih, hingga menjadi monster tengkorak yang besar. Wojing dan Baji pun terlempar, terkena pukulannya. Kembali ke Wukong, ketika dia dan gurunya akan keluar dari goa, ternyata mulut tengkorak itu ada di bibir goa, hingga termakanlah Wukong dengan gurunya. Wukong lalu menghancurkan bagian dada tengkorak itu, dan keluarlah Wukong bersama gurunya. Sial bagi Biksu Tang, dia kemudian tertarik kembali ke dalam tubuh tengkorak itu. Kemudian tengkorak itu menyerang Wukong, tapi Wukong masih bisa menghindar dan terus berlari dari kejaran tengkorak itu. Kemudian Wukong mencoba menyerang, tapi percuma, setiap bagian tulang yang dia hancurkan akan kembali seperti semula. Wukong melihat gurunya yang hampir seluruh tubuhnya tertutupi tulang belulang, lalu melemparkan tongkatnya untuk menahan tulang belulang itu menutup muka gurunya.
Lalu tengkorak raksasa itu mengeluarkan tumpukan tulang belulang dan mengejar Wukong. Wukong terus menghindar agar dia tidak terbungkus tulang belulang seperti gurunya. Tumpukan tulang yang mengejar Wukong mengarah kembali ke tengkorak raksasa untuk membekap Biksu Tang. Wukong lalu menggunakan tongkatnya untuk menahan tumpukan tulang itu. Kemudian Wukong memperbanyak dirinya menjadi beribu-ribu lalu menyerang tengkorak raksasa itu. Bagian tubuh tulang raksasa itu hancur. Wukong lalu menendang bagian kepala hingga patah dan hancur lebur jatuh ke dalam jurang. Lalu terdengar suara Buddha mengatakan, siluman tengkorak tidak dapat reinkarnasi lagi, dia akan musnah selamanya. Tapi Biksu Tang memohon pada Buddha untuk memaafkannya. Buddha, saya siap menggantikan azab padanya. Buddha mengabulkan permintaan Biksu Tang dengan cara Biksu Tang harus membawanya reinkarnasi menjadi manusia. Dan Biksu Tang menyerahkan kehidupannya sebagai gantinya. Dan siluman tengkorak putih rohnya masuk ke dalam tubuh Biksu Tang. Apa kau pikir kau menyelamatkanku? Aku siap membantu dengan cara apapun siapa aja yang diterpa musibah. Dan aku siap menuju ke barat bersamamu. Dari umur 16 tahun, mereka mengatakan, aku iblis jahat, dan aku senang menjadi iblis. Dikarenakan siluman tengkorak tidak ingin reinkarnasi menjadi manusia. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Biksu Tang berpikir untuk membuat orang baik, tidak bisa hanya menggunakan kata-kata, tapi juga harus dengan tindakan. Biksu Tang meminta Wukong untuk membunuhnya, agar dia bisa bertemu siluman tengkorak untuk membantunya reinkarnasi. Mendengar permintaan gurunya, membuat mereka bertiga kaget dan sangat sedih. Wukong mengikuti apa kata gurunya, dan berjanji akan menunggu gurunya pulang. Dan akhirnya Wukong melanjutkan perjalanan ke barat dengan membawa patung gurunya. Mereka setia menunggu kepulangan gurunya. Oke pemirsa, sekian dulu rangkuman film The Monkey King kedua. Jangan bosan mampir di rangkuman film lainnya. Sekian, bye-bye.